Halo semua, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus ke tahap SKB. Kali ini saya akan berbagi pengalaman lulus SKB. Apa saja sih yang dipelajari, bagaimana prosesnya, lalu pengaruh ke nilai akhir. SKB atau seleksi kompetensi bidang ada beberapa jenis. Antara lain yaitu 1. SKB dengan sistem CAT, 2. Psikotes atau psikometri, 3. Wawancara, 4. Tes kesehatan, 5. Tes kemampuan bahasa asing, 6. Tes kesamaptaan, 7. Tes mental ideologi, 8. Micro teaching. Untuk instansi Pemda hanya menggunakan SKB dengan sistem CAT, namun instansi pusat mempunyai beragam jenis SKB. Kita harus membaca pengumuman instansi terkait tahapan SKB. Saya akan jelaskan satu persatu. SKB dengan sistem CAT. Ujian ini sudah diberikan kisi-kisi oleh Menpan. Materi apa saja yang harus dipelajari sudah dijelaskan. Pengalaman saya, soal yang muncul ada beberapa terkait tugas pokok dan fungsi jabatan yang kita lamar. Materi saat kuliah, peraturan atau UU terkait jabatan kita. Lalu psikotes. Beberapa instansi menggunakan psikotes. Pengalaman saya, kita harus tahu psikotes secara offline atau online. Kalau offline, biasanya ada gambar pohon, gambar orang, membuat gambar satu objek, hingga angka yang berderet. Selain itu, juga ada kemampuan verbal, figural, hitungan singkat, dan sebagainya. Psikotes online lebih ke kemampuan verbal, hitungan singkat, dan figural. Sedangkan psikometri, pengalaman saya soalnya adalah EPPS dan papikostik. Triknya harus konsisten dengan jawaban kita. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ada beberapa jenis. Adik saya ada 2 kali wawancara, yaitu wawancara psikolog dan wawancara dengan dirjen. Pertanyaan biasa berbeda antara peserta satu dan yang lain, tergantung wawancaranya. Namun, ada beberapa yang sering ditanyakan. Beberapa pertanyaan yang sering keluar adalah perkenalan diri, kelebihan dan kekurangan, pengalaman saat kuliah dan organisasi, pengetahuan tentang bidang yang dilamar, prestasi, pengalaman kerja, studi kasus, dan kenapa memilih instansi, serta beberapa pertanyaan lainnya. Lalu tes kesehatan. Beberapa instansi juga menggunakan tes kesehatan. Sudah ada RS yang ditunjuk. Kita akan diperiksa luar dalam, antara lain tinggi dan berat badan, tes darah, rongsen, gigi, tekanan darah, mata, dan sebagainya. Lalu tes kemampuan bahasa asing. Bagi yang kebagian tes ini, harus benar-benar belajar bahasa yang diujikan. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa belajar TOEFL. Keenam, tes kesamaptaan. Tes ini lebih ke ketahanan fisik seperti lari, push up, sit up, shuttle run. Biasanya digabungkan dengan tes kesehatan. Standar penilaiannya sudah ada. Peserta harus memenuhi minimal nilai yang ditentukan. Ketujuh, tes mental ideologi. Tes ini lebih ke wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Banyak buku contoh soal yang dijual. Kedelapan, micro teaching. Tes ini kebanyakan untuk dosen atau pengajar. Pasti setiap calon dosen sudah menguasai materi yang akan diajarkan. Mungkin masih banyak jenis SKB lain yang belum saya sebutkan. Semua sudah ada di pengumuman instansi. Bagaimana proses SKB? SKB sama dengan SKD, kita datang ke lokasi ujian dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Lalu, bagaimana dengan pengaruh nilai SKB terhadap nilai keseluruhan? Nilai SKB sangat berpengaruh saat integrasi nilai secara keseluruhan, karena bobot SKB adalah 60%. Peringkat bawah saat SKD bisa lulus CPNS karena nilai SKB-nya tinggi. Semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini ya.